Bapak Arfan Fahmi, yang terhormat Pembina Kajian Islam Studi Pembangunan Bapak Muhammad Nurif, yang terhormat pemateri kajian pada malam hari ini Bapak Zainul Muhibin, yang terhormat para tamu undangan, dan yang kami banggakan seluruh pengurus dan peserta kajian Islam Studi Pembangunan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena rahmat dan hidayahnya, kita dapat menghadiri kajian rutin pada malam hari ini dengan keadaan yang sehat walafiat dan tak satupun nikmat yang luput darinya. Sholawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli alaihi, yang telah memimpin kita dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang benderang ini, yakni ad-dinul Islam. Para tamu undangan dan peserta yang saya hormati, saya Anissa Izatul sebagai pembawa acara atas nama pengurus KISP mengucapkan terima kasih dan selamat datang dalam acara kajian rutin yang diselenggarakan pada malam hari ini, Jumat 4 Maret 2022, yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Zainul Muhibin dengan tema memaknai bulan Sya'ban sebagai momentum perubahan pribadi Muslim yang Rabbani. Perkenankan saya, selaku MC, akan menyampaikan susunan acara kajian pada malam hari ini. Acara pertama, pembukaan, lanjut dengan acara kedua, sambutan, acara ketiga, penyampaian materi, acara keempat, sesi tanya-jawab, dilanjut dengan acara kelima, doa, acara keenam, dokumentasi, acara ketujuh, roadshow KISP, dan yang terakhir, penutup. Baik, memasuki acara pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara kajian pada malam hari ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Memasuki acara selanjutnya yakni sambutan. Sambutan sekaligus pembukaan kajian akan disampaikan dan dibuka oleh Bapak Arfan Fahmi selaku Kepala Departemen Studi Pembangunan. Kepada Bapak Arfan, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa bersua wajah lagi melalui media Zoom. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengurus KISP yang telah mengatur ya acara ini, dan kalau saya tidak salah ingat ini adalah pengurus baru dan acara pertama, insya Allah begitu ya. Ya, saya sempat bertanya-tanya, ini sudah saya sempat WA Bilkis mungkin ya 2019. Ini sudah minggu ketiga kok belum ada kajian. Padahal saya ingat Pak Nurif memberikan pembekalan itu sebelum kuliah, Pak Nurif ya. Pembekalan KISP itu loh Pak Nurif. Sebelum kuliah ya, Januari. Belum kuliah, ya. Jadi harusnya ya langsung gercep gitu. Saya pikir momen Isra Mi'raj kemarin masuk, ternyata lewat. Ini sudah mau Sya'ban. Jadi ya alhamdulillah ya, tapi kita tetap bersyukur bahwa acara yang kita nantikan ini selalu hadir sekarang, alhamdulillah. Jadi memang ya dalam keadaan yang sekarang ini kita butuh siraman rohani. Kita butuh ketemu walaupun di media seperti ini, apakah itu yasinan, apa itu tahlil, apa itu
mungkin ya bagi para putri ya itu ada baca barzanji, ya, tibaan gitu ya, itu perlu gitu ya. Untuk apa? Untuk istighosa ya. Ini kayaknya di Manado juga ada istighosa ini. Untuk apa? Untuk sekedar melepas ya kepenatan gitu. Jadi hiburan kita itu hiburan pada Allah, itu wasiat saya gitu ya. Jadi kita pasti akan tenang lah kalau kita berzikir, ngaji ya, itu pasti kita tenang, sholawatan kita, hati kita pasti tenang gitu. Jadi ketenangan itu ditemukan di situ. Kalau tidak tenang begitu berarti ada masalah dengan hati kalian gitu. Jadi ketenangan insya Allah bisa ditemukan di situ. Nah, sebentar lagi kita masuki Ramadan ya, mungkin sekitar 30-an lebih lah, 32 atau 33 hari lagi kita masuk Ramadan. Dan mungkin saya pesan gitu ya, kalau bisa ada tadrib Ramadan ya, satu kali sebelum masuk Ramadan kita adakan tadrib Ramadan gitu kan. Tadrib itu apa? Tadrib itu pengkayaan kalau bahasa kita. Jadi kita sudah tahu ilmunya puasa, kita sudah sekian tahun puasa gitu ya, rukun puasa, wajibnya puasa, sunnahnya puasa, kemudian hal yang membatalkan puasa, yang menghapus pahala puasa, ini kita tahu semua. Tapi kadang-kala kita perlu diingatkan lagi gitu ya, agar apa? Batin dan akal kita lebih siap ya, fisik kita, akal kita lebih siap. Nanti mudah-mudahan topik berikutnya nanti kalau boleh saya pesen tadrib Ramadan. Sekedar merimain lagi ya fikihnya Ramadan seperti apa sehingga kita masuk Ramadan itu dengan keyakinan. Gitu ya, keyakinan insya Allah amal ibadah kita sesuai yang disunahkan Nabi dan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ya. Yang terakhir saya tidak jenuh-jenuhnya sholat 5 waktu ketika Anda dengar azan langsung ya. Azan itu panggilan yang jahar gitu ya. Panggilan Allah jahar itu ya azan itu. Hayya 'alas sholat. Kalau sholat hayya 'alal falah pasti menang. Jadi apapun kesibukanmu hayya 'alas sholat langsung ditinggalkan sholat. Insya Allah akan diberi kemudahan. Jadi saya ini hidup sudah 51 tahun lebih. Gitu ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang menurut logik itu nggak masuk akal. Gitu ya. Nggak bisa mencapai ini, nggak bisa mencapai itu, kurang ini, kurang itu. Tapi Allah memudahkan dengan caranya sendiri. Gitu. Itu banyak yang saya alami. Karena apa ya itu? Sudahlah, ikhlaskan saja. Dulukan urusan Allah. Insya Allah kita akan didulukan urusan kita oleh Allah. Ya itu saja. Jadi sholat waktu tetap dijaga itu dan utamakan. Nah, saya menjadi utamakan. Misalnya begini, ini deadline-nya sudah mepet gitu kan, kamu ngerjakan sesuatu, tapi dengar adzan Isya, sudah tinggalkan dulu. Dengan sholat Isya itu insya Allah akan membuka ketenangan batin, ketenangan jiwa, ketenangan pikiran. Jadi sesuatu yang apa ya, banyak sekali ya. Saya itu terutama pada saat-saat kritis ya, ketika sekolah ya, S2, S3. Ketika sekolah justru dapat ide, dapat solusi itu ketika sholat. Oh iya, siapa itu enggak mikir, tapi tiba-tiba dikasih solusi sama. Oh berarti metodologinya pakai begini, itu ketemu di sholat. Baru setelah sholat itu saya baca lagi, oh iya metodologinya ini di buku ini gitu ya. Jadi itu yang saya ingin berbagi dengan kalian. Jadi sepanjang hidup saya itu banyak ditolong Allah itu karena sholatnya itu yang laki-laki jangan usahakan kalau bisa ke masjid minimal jamaah gitu ya. Itu saja. Memang kelihatannya ini pesan-pesan klasik saja, tapi saya sering berulang-ulang agar menjadi satu kebiasaan. Oke, terima kasih. Selamat atas kepengurusan baru. Semoga amanah ini menjadi jariah nanti kalian di akhirat gitu. Jadi susun program yang baik atas bimbingan Pak Nurif ya sebagai dosen pembimbing KISP. Terus
Nah, mungkin bisa belajar dari Mas Agung dulu ya, bagaimana menyusun program kerjanya, timeline-nya, terus dikomunikasikan ke Pak Nuri, dikomunikasikan ke saya, gitu. Sehingga apa? Sehingga jalannya bisa enak. Terus kalau misalnya butuh support departemen, nah kita bisa anggarkan atau alokasikan itu lebih awal, gitu ya, karena kita tahu sejak awal. Nah, itu nanti Pak Nuri nanti akan memberikan bimbingan. Oke, ini tidak biasa kita akan bukanya tadi sudah dengan baca basmalah ya. Jadi mohon izin saya akan pindah di ruang lain. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Muhyiddin dapat dicerna, diinternalisasi dengan baik dan paling penting dapat diamalkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Arfan yang telah menyampaikan sambutan. Sebelum memasuki acara selanjutnya, dimohon kepada peserta untuk mengisi link presensi yang akan di-share oleh panitia. Mengisi link presensi sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan sertifikat yang akan diakumulasikan dengan total kehadiran kajian rutin sebesar 80% kehadiran. Sertifikat akan diberikan di akhir semester. Sekali lagi, sebelum memasuki acara selanjutnya, dimohon kepada peserta untuk mengisi link presensi yang akan di-share oleh panitia. Mengisi link presensi sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan sertifikat yang akan diakumulasikan dengan total kehadiran kajian rutin sebesar 80% kehadiran. Sertifikat akan diberikan di akhir semester. Terima kasih. Baik, memasuki acara ketiga, yakni acara inti, penyampaian materi. Materi pada malam hari ini akan mengusung tema memaknai bulan Sya'ban sebagai momentum perubahan pribadi Muslim yang Rabbani, yang akan disampaikan oleh Bapak Zainul Muhyiddin. Kepada beliau, kami persilahkan untuk menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya gimana? Sudah bagus belum? Jelas Pak, di saya jelas. Ya, alhamdulillah. Baik, pertama yang terhormat Bapak Kepala Departemen, Bapak Arfan Fahmi, Bapak Pembina apakah LKKI atau KSIP ya, KISP, KISP, Bapak Muhammad Nurif ya, dan juga para pengurus KISP yang saya hormati, para mahasiswa peserta semuanya yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayahnya untuk kita semua sehingga malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat dapat melaksanakan kegiatan ini. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan bagi junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Baik, langsung saja saya pakai PowerPoint. Saya mau share screen, bisa ini ya? Iya Pak, bisa Pak Muhyiddin. Oh iya. Ini saya coba, ini sudah tampil ya yang halaman pertama? Sudah Pak, sudah terlihat. Saya coba pindah ke halaman berikutnya. Sudah tampil? Sudah ganti belum? Masih belum Bapak? Belum ya? Ya. Baik, saya anukan dulu.
Nah, ini outline. Tampilannya outline ya. Iya Bapak, outline Bapak. Ya, saya kembali ke yang tadi saya rubah. Nah, ini yang halaman pertama. Sudah ganti ya? Sama Bapak. Sudah ya. Nah, ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tema kita malam hari ini tadi seperti disampaikan Bapak Arfan ini pertama kali ya. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Tema kita malam hari ini yang pertama kegiatan KISP adalah memaknai bulan Syaban sebagai momentum perubahan pribadi Muslim yang robbani. Ya. Kajian ini diselenggarakan oleh KISP Al-Mujaddid, Departemen Studi Pembangunan. Yang akan kita bicarakan, kita bahas nanti yang pertama mengenai makna Syaban, kemudian amalan-amalan di bulan Syaban, lalu yang ketiga makna robbani, kemudian terakhir mengenai dari robbani, dari Syaban menuju robbani. Nah. Saya yakin Anda semua sudah hafal doa ini. Ya. Doa ini dikutip dari hadis. Jadi Rasulullah SAW itu pernah berdoa seperti ini. Dan ini yang kemudian banyak dibaca oleh umat Islam, mungkin termasuk kita-kita juga ya. Doanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan pertemukanlah kami dengan Ramadan. Kalau kita melihat doa ini, gitu ya, maka doa ini bisa dibaca mulai Rajab. Nah, mulai Rajab. Dan Rajab sekarang sudah berlalu. Hari ini tanggal 4 Maret ya. 4 Maret itu tanggal. Jadi malam hari ini kita masuk bulan Syaban tanggal 1. Jadi pas gitu ya. Jadi pas. Rajabnya sudah kelewat bulan lalu ya. Nah, doa ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW memohon kepada Allah mendapatkan berkah mulai di bulan Rajab. Ya. Jadi di bulan Rajab ada berkah dari Allah, kemudian masuk Syaban juga ada berkah. Kita membutuhkan barokah Allah, lalu kita mohon bisa dipertemukan di bulan Ramadan. Jadi sebetulnya ya yang menjadi keinginan utama itu adalah kita bisa sampai di bulan Ramadan. Ya. Nah, untuk Ramadan saya kira semua sudah tahu bagaimana keistimewaan Ramadan. Ya. Mungkin untuk penyegaran kembali tadi disinggung oleh Pak Arfan, nanti perlu mungkin pada pertemuan yang akan datang ada materi tentang Ramadan, dan itu mungkin bisa dijadikan tarhib Ramadan. Tarhib itu menyambut Ramadan, nah diisi dengan hal-hal yang berkaitan dengan puasa, khususnya di bulan Ramadan. Nah, apa barokah? Allahumma barik lana, ya Allah, berkailah kami. Apa barokah itu? Barokah itu artinya adalah tambah kebaikannya. Itu barokah. Jadi kebaikan yang bertambah. Nah, dalam doa ini Nabi menuntun kepada kita agar kita memohon kepada Allah agar ditambah kebaikannya di bulan Rajab.
Berarti di sini Rajab sudah mulai ancang-ancang. Ya. Ancang-ancang mulai membiasakan berbuat baik. Kemudian lanjut pada Sya'ban. Ya, pada Sya'ban. Nah, Sya'ban ini dulu gitu ya, dulu sering dilupakan. Artinya bukan dilupakan bulannya, tapi lalai gitu ya, untuk melanjutkan kebaikan menuju Ramadan. Rajab itu banyak kebaikan dan orang-orang berbuat baik gitu ya. Lalu Sya'bannya ini kemudian seperti lalai. Padahal ini yang lebih mendekati ke Ramadan. Maka doa ini untuk mengingatkan kita juga bahwa berbuat baik itu harus berlanjut mulai dari Rajab, Sya'ban sampai agar nanti dipertemukan dengan bulan Ramadan. Itu. Ini doa ini ya. Jadi menunjukkan betapa penting Sya'ban itu ya untuk menuju Ramadan. Imam Abu Bakar Al-Balkhi rahimahullah itu pernah mengatakan Syahrul Rajaba Syahrul Zar'i Syahrul Zar'i wa Syahrul Sya'ban Syahrul Suqyi Zar'i wa Syahrul Ramadan Syahrul Hasadi Zar'i. Bulan Rajab adalah bulan menanam. Lalu bulan Sya'ban adalah bulan menyirami tanaman. Dan bulan Ramadan adalah bulan memanen tanaman. Ini gambaran ilustrasi ya yang diberikan oleh Imam Abu Bakar Al-Balkhi. Ya. Bagaimana pentingnya runtutan Rajab, Sya'ban sampai pada Ramadan. Diibaratkan Rajab itu bulan menanam. Ya. Jadi mulai menanam kebaikan. Lalu di bulan Sya'ban itu menyirami tanaman itu. Berarti menambah ya kebaikan-kebaikan agar tambah subur kebaikannya. Itu di Sya'ban. Berarti Sya'ban ini kelanjutan dari Rajab dalam hal memulai menumbuhkan kebaikan. Tuh, ya. Lalu bulan Ramadan itu adalah bulan memanen. Memanen. Kenapa kok dikatakan memanen di bulan Ramadan? Karena di bulan Ramadan itu banyak barokah, banyak kebaikan. Ya, kebaikannya apa? Misalnya dosa-dosa diampuni oleh Allah. Amaliyah, amalan-amalan ya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah ya, dan banyak amalan kebaikan ya yang begitu dihargai oleh Allah, besar sekali penghargaannya sampai-sampai Allah dalam sebuah hadis qudsi itu bersabda as-shaumuli wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan saya yang akan memberi pahalanya langsung. Nah, itu satu reward, satu penghargaan yang sangat besar. Biasanya pahala itu dihitung oleh dan dicatat dan dihitung oleh malaikat. Itu pahala-pahala ibadah itu. Dicatat dan dihitung oleh malaikat. Tapi khusus puasa Ramadan itu Allah menegaskan as-shaumuli wa ana ajzi bihi. Sudah nggak pakai hitung-hitungan, nggak pakai catatan, langsung Allah yang memberi pahalanya dan itu berlipat ganda. Nah, itu kan hebatnya Ramadan. Nah, kita bisa menuju Ramadan itu tentu saja akan melewati Sya'ban. Ya. Makanya bulan Sya'ban ini harus mulai siap-siap. Ya. Siap-siap memperbaiki kebaikan itu yang diibaratkan menyirami tanaman yang sudah mulai ditaman di bulan sebelumnya, yaitu bulan Rajab. Ini ilustrasi dari Al-Balkhi. Nah, ini menunjukkan bagaimana pentingnya
posisi bulan Sya'ban. Lalu apa yang perlu kita lakukan di bulan Sya'ban? Ya. Yang pertama ada tarhib Ramadan. Tarhib Ramadan itu menyambut Ramadan. Ya, menyambut Ramadan. Para sahabat Nabi dan para sahabat Nabi itu kalau menjelang Ramadan itu gembira. Memasuki Ramadan, menyambut datangnya bulan Ramadan itu gembira. Kenapa kok gembira? Karena di bulan Ramadan itu banyak kebaikan, banyak keistimewaan, banyak fadilah, banyak keutamaan. Yang tadi saya singgung sedikit, misalnya dosa-dosa diampuni, pahala dilipat gandakan, gitu ya. Dan banyak amalan-amalan yang diberi penghargaan itu istimewa. Bahkan ada hadis naumus shaimi ibadatun. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Itu kan penghargaan istimewa, gitu ya. Maka harusnya kita menjelang Ramadan itu senang kalau bisa bertemu dengan Ramadan. Nah, kalau sudah Ramadan puasa jangan kaget. Nah, gitu ya. Jangan kaget. Yang semula makan enak, lancar, minum enak seenaknya sendiri, sekehendaknya sendiri, sesuai selera, ya kan, nggak ada batasan. Tiba-tiba Ramadan dihentikan. Tidak boleh makan minum di siang hari. Nah, itu jangan kaget itu. Nah, agar tidak kaget gimana? Ya dipersiapkan mulai sekarang. Dipersiapkan mulai sekarang. Oleh karena itu yang kedua, apa yang perlu dilakukan di bulan Sya'ban, yaitu memperbanyak puasa sunnah. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi, yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah itu kalau masuk bulan Sya'ban, itu puasa sunnahnya banyak. Senin Kamis pasti, karena itu puasa sunnah Senin dan Kamis. Kemudian puasa sunnah yang lainnya, misalnya Yaumul Bid. Yaumul Bidi itu asalnya itu yaum itu hari, ya, bid itu putih. Jadi hari putih itu maksudnya hari baik. Nah, itu di awal-awal bulan, di pertengahan bulan, ya, di pertengahan bulan itu Yaumul Bid. Nah, di Sya'ban itu juga ada nisfu Sya'ban. Nah, itu pertengahan bulan Sya'ban, separuh Sya'ban itu nisfu Sya'ban, dan itu banyak kebaikan-kebaikan di nisfu Sya'ban. Ya, ada amalia yang banyak dilakukan oleh umat Islam pada saat nisfu Sya'ban itu. Ya, misalnya sholat malam, sholat tobat, sholat tahajud, gitu ya, itu dan sebagainya. Jadi di samping puasa sunnah di bulan Sya'ban, ya, itu juga banyak ibadah-ibadah, ya, yang ditambah amalia, ditambah frekuensinya, ditambah kualitasnya, juga ditambah kuantitasnya. Nah, ditambah kualitasnya itu berarti ibadahnya tambah berkualitas, tambah baik, itu ya. Sholat kalau dulunya itu seenaknya sendiri sambil melamun-melamun sedikit, gitu ya. Nah, sekarang sholatnya harus lebih khusyuk. Nah, itu tambah kualitas, ya. Jadi bukan sholat yang cepat kilat gitu, tapi harus yang lebih khusyuk. Kemudian kuantitasnya ditambah, apa itu? Ya, sholat sunnah. Ya, sholat sunnah. Jadi di samping puasa sunnah, sholatnya juga ditambah. Nih. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga tilawah. Tilawah Al-Quran atau membaca Al-Quran. Di bulan Sya'ban itu perbanyaklah membaca Al-Quran. Itu ya, syukur bisa rutin.
Satu hari 1 juz misalnya. Kalau 1 hari 1 juz, insya Allah nanti 1 bulan Sya'ban khatam, 1 kali khatam. Ya. Sya'ban ini diperkirakan 29 hari. Kira-kira itu ya, itu masih kira-kira 29 hari. Karena kemarin Rajab itu 30 hari, nanti Sya'ban itu 29 hari, berarti nanti Ramadannya 30 hari. Itu kira-kira gitu ya hasil hisabnya. Nah, tilawah Al-Quran. Ya, kalau mau lebih banyak sehari 2 juz. Nah, kalau sehari 2 juz nanti 1 bulan bisa dua kali khatam. Atau kebanyakan Pak gitu. Kebanyakan. Ya 1 juz, nanti 1 bulan khatam 1 kali. 1 juz kebanyakan, sukanya nawar kan? Ya, 1 juz kebanyakan ya setengah juz gitu ya, berarti wah nanti nabrak Ramadan itu 1 bulan nggak bisa khatam itu ya. kalau 1 harinya setengah juz ya, karena butuh 2 bulan. Ya, pokoknya yang penting istiqomah baca Al-Quran diperbanyak. 1 juz sehari gitu ya, itu bisa kalau bacanya nyantai itu ya kira-kira setengah jam 1 juz ya. Kalau misalnya itu wah lama Pak gitu ya, ya bacanya nggak harus selesai 1 juz sekaligus ya, bisa pagi sepertiga gitu ya, nanti siang sepertiga lagi, sore atau malam sepertiga, jadilah 1 hari 1 juz ya. Nah itu akan akan istiqomah nanti, akan rutin gitu ya. Itu. Kemudian yang berikutnya yang perlu juga dilakukan pada bulan Sya'ban adalah memperbanyak amal soleh. Amal soleh itu apa? Amal itu perbuatan, soleh itu baik. Jadi perbuatan baik. Amal soleh itu perbuatan. Ya. Jadi berbuat apapun yang baik. Nah, yang dimaksud amal soleh itu bisa perbuatan yang terdiri dari ibadah, ya, maupun yang perbuatan yang semula itu bukan ibadah, ya, tapi bisa bernilai ibadah karena diniati baik. Niat yang bagaimana yang bisa menjadikan itu bernilai ibadah, yaitu niat yang lillahi ta'ala, karena Allah. Karena Allah. Seperti malam hari ini, ya, Anda semua ikut kajian ini, ya, itu diniati tholabul ilmi, maka itu akan menjadi bernilai ibadah. Dan Anda akan dapat pahala di samping dapat ilmu, itu akan dapat pahala. Nah itu termasuk amal soleh. Amal soleh. Ya. Anda belajar sendiri, membaca buku-buku, mendalami materi-materi kuliah, gitu, membaca sendiri, belajar sendiri, itu termasuk thalabul ilmi. Nah, jadi kalau itu Anda niati lillahi ta'ala thalabul ilmi sendiri gitu ya, itu di samping Anda dapat ilmu, Anda dapat pahala. Itu amal soleh. Beda kalau tidak diniati, Anda dapat ilmu, memang betul Anda dapat ilmu, tapi tidak dapat pahala. Nah, alangkah baiknya satu perbuatan hanya selisih dari niat itu bisa dapat 2 manfaat, yaitu dapat ilmunya dan dapat pahala. Hanya tinggal menata niatnya, itu sudah dapat 2 manfaat, yaitu manfaat ilmu dan pahala. Itu. Sedekah itu termasuk amal soleh. Amal soleh. Itu ya. Para ulama dulu di Jawa itu kalau mengajarkan sedekah itu enggak harus uang, karena orang dulu itu yang namanya uang itu sulit, gitu ya, dan itu sangat berharga. Maka orang sedekah uang itu jarang-jarang, karena jarang yang punya uang,
Orang yang punya uang banyak. Tapi kalau sedekah makanan, wah itu semangat itu. Karena apa? Karena beras menanam sendiri, itu ya. Mau masak banyak bahan-bahan yang menanam sendiri. Jadi ini mereka lebih mudah. Makanya kalau ulama-ulama dulu itu membiasakan sedekahnya berupa barang makanan, gitu ya, makanan. Maka jadilah banyak orang yang memberi makan orang lain. Kalau tradisi Jawa itu sedekahnya menjadi selamatan, bancaan, ya, kenduri gitu ya. Itu intinya adalah sedekah makanan. Nah, kalau sekarang Anda punya banyak uang, ya, makanan malah nggak bisa masak, gitu. Ya, ya silakan sedekahnya uang saja sekarang, gitu ya. Gitu. Atau kalau mau makanan, beli makanan kasih ke fakir miskin, duafa, ya monggo silakan. Yang penting sedekah. Sedekah itu termasuk amal soleh, ya, amal soleh. Sedekah yang paling nggak repot itu ya tinggal memasukkan uang, koin atau berapa gitu ke kotak amal, itu paling mudah gitu ya. Itu amal soleh gitu ya. Berbuat baik kepada orang lain, memaafkan, meminta maaf, itu termasuk amal soleh, termasuk amal soleh. Nah ini yang harus diperbanyak dilakukan di bulan Sya'ban ini, ya. Itu di samping ibadah yang mahdhaf, puasa, sholat, baca Al-Quran, juga amal soleh itu diperbanyak, ya. Memaafkan dan minta maaf itu lebih mudah mana? Memaafkan dan minta maaf. Coba bagaimana menurut Anda? Lebih mudah mana antara memaafkan dan minta maaf? Minta maaf, Ya. Pak. Lebih mudah minta maaf ya? Minta maaf, Pak. Iya, betul itu. Lebih mudah minta maaf. Itu. Nah, kalau Allah menyarankan mengajarkan dalam Al-Qur'an itu minta maaf apa memberi maaf? Yang diinginkan oleh Allah itu memberi maaf. Memberi maaf. Dan ini yang sering orang merasakan sulit gitu ya. Padahal ini penting, kadang-kadang orang minta maaf mudah saja minta maaf dan nggak peduli dimaafkan atau tidak. Ya, mudah minta maaf. Tapi di sisi lain memaafkan itu kadang orang sulit. Apalagi kalau masih ada dendam. Wah, itu nggak bisa itu memaafkan. Makanya Allah memerintahkan khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Berilah maaf. Jadi yang diperintahkan oleh Allah itu bukan mintalah maaf, tapi berilah maaf. Nah, itu yang lebih mulia. Nah, itu termasuk amal soleh. Amal soleh. Apalagi kalau bisa memberi maaf tanpa menunggu orang minta maaf. Nah, itu mulia, lebih mulia lagi. Nah, itu termasuk amal soleh. Amal soleh. Ya. Orang Jawa itu punya tradisi megengan. Ya. Mungkin pernah dengan itu sedekahnya di tradisi itu orang kemudian sedekah. Nah, sedekahnya yang sudah menjadi tradisi itu kue, makanan. Makanannya apa? Apem sama pisang ya. Kue apem sama kue pisang. Buah gedang pisang. Apem itu konon katanya dari kata afun. Afun itu maaf. Dari berilah apem itu berilah afun. Berilah maaf kepada orang lain. Itu ya. Itu itu filosofi apem itu katanya gitu ya. Jadi sodako sekaligus ada peringatan untuk amal
amal soleh. Jadi banyak macamnya amal soleh itu ya. Nah ini silakan dilakukan sebanyak mungkin di bulan Sya'ban agar kita mendapatkan barokah dari Allah di bulan Sya'ban ini, sehingga Allah kalau memberikan barokahnya, insya Allah umur kita akan tambah ya, panjang umur sampai bertemu bulan Ramadan. Ya, ini amal yang bisa dilakukan atau bahkan perlu dilakukan di bulan Sya'ban. Ya. Nah, setelah kita mengerti bagaimana pentingnya Sya'ban dan apa yang perlu kita amalkan, perlu kita lakukan di bulan Sya'ban, ya. Sekarang sesuai tema tadi, apa itu Robbani? Momentum Sya'ban ini kita jadikan sebagai jalan ya untuk menuju Robbani, menjadi Robbani. Sya'ban itu sendiri kalau secara bahasa itu artinya jalan. Ya, menuju Robbani. Apa itu Robbani? Di dalam surat Ali Imran ayat 79 itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Maka nali basyarin ayyutiyahu wahul hikmah wal ayyutiyahu wahul kitaba wal hukmah wan nubuwata summa yaqulu linnasi kunu ibadalli min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna kitaba wa bima kuntum tadrusun. Artinya tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, hikmah, dan kenabian. Lalu dia itu berkata kepada manusia, manusia, hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku, bukan penyembah Allah. Ya. Nah, ini enggak wajar gitu ya, tidak sepatutnya. Akan tetapi orang yang sudah mendapatkan kenabian itu, dia akan berkata, hendaklah kamu menjadi orang. Kenapa Robbani? Karena kamu selalu mengajarkan Alkitab dan juga disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Nah, itu. Nah, maksudnya apa? Maksudnya begini. Ya ini mohon maaf. Sebetulnya ayat ini juga ya latar belakangnya itu membantah. Yang bagian yang pertama, separuh ayat yang pertama itu Allah ingin membantah. Membantah apa? Membantah adanya orang yang memiliki ajaran yang menyimpang dari ajaran Allah. Ya. Ada nabi ya, yang oleh umatnya, oleh orang lain, nabi ini dianggap sebagai Tuhan. Lalu mereka mengklaim ya, bahwa nabi itu sudah menjadi Tuhan, dan nabi yang sudah menjadi Tuhan itu mengatakan, hai manusia, sembahlah aku selain Allah. Nah, gitu loh. Ya. Nah, kemudian dibantah oleh ayat ini. Enggak wajar itu, enggak mungkin gitu ya. Enggak masuk akal itu. Jadi tidak mungkin kalau ada orang yang sudah diberi kitab, itu berarti nabi. Diberi hikmah, yaitu berarti nabi, dan juga diberi kenabian. Nah, semakin jelas ya. Jadi mudahnya begini, tidak mungkin ada nabi kok terus berkata, hai manusia, sembahlah aku. Itu enggak mungkin, itu tidak wajar. Jadi itu dibantah oleh Allah. Artinya apa bantahan ini? Artinya enggak ada nabi yang mengaku menjadi Tuhan, dan tidak ada nabi yang memang statusnya
berganti menjadi Tuhan atau anak Tuhan, itu enggak ada. Itu enggak wajar, itu tidak sepatutnya, dan itu tidak masuk akal. Itu gampangnya itu begitu pengertiannya, ya. Jadi enggak mungkin ada nabi kok mengaku menjadi Tuhan. Akan tetapi nabi itu akan mengatakan kunu robbaniyina. Hai umatku, hai manusia, jadilah kamu sebagai orang-orang yang robbani. Nah, itulah makna robbani itu. Itulah maksud robbani itu. Jadi justru Nabi itu akan menyerukan kepada umatnya, hai orang-orang, jadilah kamu orang yang robbani. Ya. Kenapa kau robbani? Karena kalian sudah mengajarkan Alkitab dan selalu mempelajari Alkitab. Artinya di sini, kalian itu sebagai umat yang beragama, iman kepada Allah, itu sudah diberi kitab, lalu kalian mempelajari kitab itu dan mengajarkan kepada orang lain. Berarti ya mengamalkan serta melestarikan kitab itu atau berpegang teguh kepada kitab itu yang turun dari Allah. Berarti apa? Berarti robbani itu orang yang berpegang teguh kepada kitab Allah. Itu secara singkatnya, itu robbani. Ya. Nah, dalam tafsirnya bagaimana? Apa yang dimaksud robbani? Di dalam tafsir itu, tafsirnya para mufasir mengatakan yang dimaksud kunu robbaniyina. Jadilah kalian sebagai orang-orang yang robbani. Itu adalah kunu hukama'a, fuqaha'a, ulama'a, bima kuntum tu'allimunahu. Jadilah kalian orang-orang yang hukama, orang-orang yang mempunyai hikmah, dan tahu hukum. Lalu fuqaha, sekaligus orang yang paham agama. Dan ulama, orang yang pandai, orang yang alim, itu ulama. Ya. Fuqaha, ulama dan hukama itu dari mana modalnya? Bima kuntum tu'allimunahu. Itu karena sebab kalian telah mempelajari Alkitab. Jadi menjadi fuqaha, menjadi ulama dan hukama itu dasarnya, sumbernya dari mempelajari Alkitab. Nah, itulah robbani. Dengan kata lain, robbani itu orang yang mempelajari Al-Quran, lalu mengamalkan, memahami Al-Quran, lalu mengamalkan Al-Quran, dan kemudian mendapatkan hikmah dari Al-Quran itu. Itulah robbani. Ya, itu makna robbani. Nah, kembali ke tema kita, yaitu dari Sa'ban menjadi Robbani. Kalau kita runtutkan bulannya dari Rajab, Sa'ban, Ramadan, maka tadi yang sudah saya singgung, Rajab itu memulai jalan kebaikan, kemudian masuk Sa'ban itu melanjutkan jalan kebaikan itu yang tadi oleh Al-Balkhi, Abu Bakar Al-Balkhi itu dikatakan nyirami gitu ya, menyirami tanaman, lalu masuk Ramadan itu tetap di jalan kebaikan dan pada akhirnya menjadi orang yang bertakwa. Ya. Ini. Ya. Nah, dari Sa'ban menuju Robbani, ya, tadi sudah sudah kita pahami, ya. Di Sa'ban itu ada amalan-amalan, ya, yang harus kita lakukan, yang perlu kita lakukan. Apa tadi? Tarhib Ramadan. Kemudian baca Al-Quran, tilawah, ya. Lalu memperbanyak ibadah puasa, termasuk sholat dan sebagainya. Ya, itu. Kemudian amal soleh.
Ya. Nah, Robbani tadi apa? Robbani itu fuqaha, ulama, hukama. Dari mana itu? Dari Al-Quran. Baca, mempelajari Al-Quran. Nah, pengertiannya begini. Di bulan Sya'ban, ya, itu kita perbanyak membaca Al-Quran sambil memahami Al-Quran. Memahami sendiri sulit, Pak. Itu misalnya gitu ya. Ya kalau memahami sendiri sulit, ya ikut kajian. Karena kajian-kajian itu sumbernya dari Al-Quran. Atau kalau bisa memahami sendiri, ya bagus. Alhamdulillah memahami sendiri. Jadi membaca Al-Quran dan juga memahami Al-Quran. Sehingga menjadi fuqaha, orang yang paham. Itu di bulan Sya'ban, ya kan? Gitu. Kalau sudah paham, ya kan? Ya, ditambah amalan-amalan ibadah yang lain, puasa, sholat dan sebagainya itu. Ya. Itu jadi orang yang paham dan diamalkan, itu akan jadi ulama itu, orang yang alim. Alim itu orang yang paham dan mengamalkan, itu alim. Itu ya. Alim. Kalau itu dilanjutkan, ya, dilanjutkan, maka akan berlanjut ke amal-amal soleh. Semua perilakunya menjadi baik. Itu amal soleh. Berbagai bentuk amalan itu akan diperbaiki. Menjadilah semuanya amal soleh. Yang tadi sudah saya contohkan, ada sedekahnya, ada memaafkan, ya, berkata jujur, berbuat baik kepada orang lain dan sebagainya. Nah itu hikmah dari Al-Quran dan ibadah. Nah itu akan yang kemudian menjadi hukama, peruntutannya itu. Dan itu dipupuk dan ditumbuhkan di bulan Sya'ban. Ya. Nah, kalau ini sudah berlanjut, ya, tertanam dan menjadi istiqomah, maka itulah Robbani. Apalagi kemudian lanjut masuk Ramadan, maka Robbani itu akan menjadi permanen, akan menjadi istiqomah dan tetap. Ya, dan tetap. Ini ya. Jadi itu semoga bulan Sya'ban ini yang hari ini tanggal 1 itu ya, itu bisa kita manfaatkan ya untuk memperbanyak dan memupuk serta menyiram diri tumbuhnya kebaikan-kebaikan dari perilaku kita, dari diri kita. Itu dengan cara mulai dari membaca Al-Quran, mempelajari, memahami Al-Quran, lalu mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran, dan otomatis juga hadis atau sunnah, sehingga menjadi amal soleh. Dan itulah yang kemudian disebut dalam surat Ali Imran tadi itu sebagai Robbani. Jadi di Sya'ban ini bisa menjadi Robbani. Sehingga masuk bulan Ramadan siap itu, nggak ada kaget lagi. Ya, ya ini yang bisa saya sampaikan mengenai Sya'ban itu menjadi momentum ya untuk menjadi Robbani. Ya. Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Masih ada waktu, saya sisakan mungkin bisa dipakai untuk kita berdiskusi ya. Baik, sekian dulu sementara saya akhiri, nanti silakan dilanjutkan kita berdiskusi. Silakan Mbak Moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Muhyiddin atas penyampaian materinya. Setelah mendengarkan materi yang telah disampaikan oleh Bapak Muhyiddin, kami membuka sesi diskusi dan tanya jawab.
Bagi yang ingin bertanya, bisa langsung menekan fitur raise hand yang ada pada kolom Zoom di bawah, atau jika terkendala jaringan dapat menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Silahkan kepada peserta yang ingin bertanya ataupun berdiskusi. Oke, baik. Kepada Saudara Muhammad Ferry Setiawan, dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ferry Setiawan dari SP21. Di sini saya ada 5 pertanyaan, Pak. Ya, silakan. Ya, boleh kan Pak 5 pertanyaan nih? Ya, boleh nanti sambil Mbak moderator diingat-ingat ya nanti kalau saya lupa karena 5. Ya, oke, baik. Pertanyaan yang pertama, ketika akan masuk bulan Ramadan ya Pak ya. Nah, orang yang meninggal itu apakah juga ikut bahagia Pak? Karena saya pernah membaca bahwa kalau bulan Ramadan itu orang meninggal siksanya akan dikurangi atau bahkan di stop sementara selama bulan Ramadan itu selesai. Nah, kemudian yang pertanyaan kedua terkait dengan sodako ya Pak ya. Mendoakan orang lain atau mendoakan ahli kubur itu apakah termasuk sodako Pak? Maksudnya dalam arti sodako tanpa barang itu Pak. Nah, ya apakah itu termasuk sodako? Kemudian yang pertanyaan keempat Pak, ketika kita berbuat salah ya Pak ya. Nah, kemudian kita meminta maaf ke orang B misalnya. Nah, orang B tidak mau memaafkan. Nah, ini apakah ada terkaitan orang B itu dosa atau tidak ada keterkaitan dosa? Karena saya pernah mendengar dari ustadz saya ya, kalau misalnya kita minta maaf, terus orang B itu tidak maafkan, orang B-nya itu akan dosa. Dan saya masih ragu-ragu itu Pak, apakah itu benar atau tidak. Dan juga ustadz saya juga Pak tidak memberikan hadis atau Al-Quran itu. Nah, oleh karena itu saya meminta jawaban, barangkali Pak Zainul mengerti tentang hal tersebut. Kemudian pertanyaan yang terakhir atau kelima, nah, kalau orang sudah memahami Al-Quran atau yang disebut itu ya apa, sudah memahami seluruhnya Al-Quran ya, baik itu menghafal atau memaknai, nah tapi hatinya itu masih ada rasa dengki, iri, meri. Nah, orang itu apakah bisa disebut dengan alim atau ulama Pak? Kalau hatinya masih ada penyakit gitu. Ya, sekian itu aja Pak pertanyaannya. Ya, baik. Langsung ya. Saya nyelonong. Baik Pak, monggo. Ya. Yang pertama tadi orang meninggal di bulan Ramadan. Ya. Ya, itu betul, memang orang yang meninggal di bulan Ramadan ya itu ada keringanan siksa kubur. Jadi keringanannya itu ada di siksa kubur, bukan di nerakanya. Kan masih dikubur ya. Dari neraka itu nanti setelah yaumul kiamah. Kemudian jadi ada itu memang dasarnya ya, bahwa meninggal di bulan Ramadan itu ada keringanan itu. Itu salah satu keistimewaan Ramadan. Tapi yang nggak usah terus Anda bercita-cita mati di bulan Ramadan besok, yang nggak usah. Ya, gitu.
Kemudian yang kedua tadi mendoakan orang yang sudah meninggal. Ya. Apakah itu sedekah? Ya bisa jadi. Karena begini, sedekah itu maknanya luas. Ya, maknanya luas. Sedekah itu bisa berupa barang, bisa juga berupa bukan barang. Itu sedekah. Sedekah ya. Kalau yang berupa barang, misalnya Anda memberi uang, itu sedekah berupa barang, barangnya uang. Memberi makanan itu juga sedekah. Ya. Memberi pakaian itu juga sedekah. Ya. Memberi pakaian ke fakir miskin atau ke anak yatim, ya itu sedekah. Ya. Memberi kebaikan itu juga sedekah. Sedekah. Nah, mendoakan orang itu juga kebaikan. Kebaikan. Maka mendoakan itu juga termasuk sedekah. Kebaikan menjadi sedekah itu ada hadis begini. Tabassumuka ala wajhi akhika sedekah. Senyummu kepada temanmu, senyummu di depan wajah temanmu itu sedekah. Tabassumuka ala wajhi akhika sedekah. Senyummu di depan wajah temanmu itu sedekah. Jadi senyum saja itu sedekah. Senyum yang bisa membuat orang senang. Nah, ya. Nah, itu sudah sedekah, itu menyenangkan orang itu sudah sedekah. Ya. Meskipun cara menyenangkannya bukan memberi uang, bukan memberi makan, bukan memberi minum, bukan memberi pakaian, tapi dengan sikap. Sikap ramah, sikap yang menyenangkan, ya. Itu sudah sedekah. Ya, jadi intinya di sini perbuatan baik itu juga termasuk sedekah. Tuh ya. Ya, ini tadi yang keberapa? Ketiga ya? Apa kedua? Kedua masih. Oh, masih kedua. Terus yang ketiga, apa tadi ketiga? Apa Mbak? Untuk pertanyaan ketiga, kalau tidak salah, jika orang itu tidak mau memaafkan, apakah orang itu berdosa atau tidak? Ya. Kalau tidak, ya. Kalau tadi ada seorang guru yang mengatakan orang tidak memaafkan itu dosa, itu bisa jadi ya, bisa jadi memahaminya begini. Ayat tadi yang saya baca itu kan perintahnya agar orang memberi maaf. Ya kan? Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Berilah maaf. Berarti Allah memerintahkan memberi maaf. Kalau orang tidak mau memberi maaf, berarti kan tidak mau melaksanakan perintah Allah. Kalau orang tidak melaksanakan perintah Allah, kira-kira dosa enggak? Ya. Nah, itu mungkin saya memahaminya kalau ada guru Anda dulu mengatakan begitu. Ya, itu bisa dimaklumi saja. Karena memang ada ayat itu, ya. Sehingga Anda pun kalau ada teman meminta maaf, ya beri maaf. Hilangkan rasa dendam, rasa benci itu harus dihilangkan. Itu agar bisa mudah memberi maaf. Orang yang minta maaf lalu kita beri maaf, itu senang nggak? Senang kan ya? Nah, itu termasuk menyenangkan orang juga. Orang yang diberi maaf itu akan lega, hatinya akan gembira, itu ya, karena sudah merasa diberi maaf, itu lega. Nah, itu menyenangkan orang, ya, itu menyenangkan orang. Jadi itu memberi maaf. Ya. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa kalau orang tidak memberi maaf itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ya, karena itu hak gitu ya. Nah, ini bagi orang yang punya salah meminta maaf kok tidak dimaafkan,
Ya kan sedih kan ya? Nah, sedih ya. Sedih. Nah, akan lebih baik memang dimaafkan. Ya, dimaafkan. Nah, bagaimana kalau kita ketemu orang, kita pernah punya salah, lalu kita minta maaf, nggak dimaafkan. Ya. Nah, ini akan menyedihkan ini. Ya, memang sulit jadinya. Sulit gitu ya. Terus nggak usah juga mengata-ngatain, oh kamu nggak memaafkan saya, dosa kamu. Nggak usah gitu. Doakan saja orang itu ya, agar nantinya akan terbuka hatinya dan Anda kemudian kapan-kapan minta maaf lagi, semoga diberi maaf. Jadi harus sabar. Kita yang harus sabar kalau kita menemui orang seperti itu. Jadi tidak usah terus orangnya malah nasihati, kalau nggak memaafkan saya dosa kamu. Itu malah jadi rumit nanti. Itu ya. Nah, kita yang harus bisa doakan orang itu, ya, doakan agar hatinya terbuka, lalu kapan-kapan Anda minta maaf lagi, ya, itu. Tuh, terus itu ketiga, keempat, apa tadi keempat? Untuk pertanyaan keempat, jika orang telah memaknai dan menghafal Al-Quran, namun hatinya masih terdapat iri dengki, apakah orang tersebut bisa disebut alim ulama? Seperti itu, Pak, kurang lebihnya. Ya, alim ulama itu asalnya maknanya adalah orang yang pandai karena mempelajari Al-Quran, lalu mengamalkan. Itu orang alim. Ya. Jadi pandai dan diamalkan kepandaiannya itu. Tahu, paham, dan diamalkan pengetahuannya itu. Itu alim, itu alim. Nah, bagaimana kalau ada orang yang sudah paham Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, tapi masih ada sifat-sifat dengkinya gitu ya, atau yang semacamnya gitu ya. Ya berarti di sisi lain dia masih punya kekurangan, gitu. Kekurangan, ya. Bisa saja dia sudah mulai alim, tapi masih ada kadang-kadang kesalahan. Yaitu karena gini, manusia itu tidak luput dari godaan setan, ya kan? Setan itu selalu menggoda manusia. Itu ya. Orang yang alim pun digoda oleh setan. Nah, setan yang menggoda orang alim itu setan yang kira-kira yang lebih pintar daripada setan yang bodoh. Gitu ya. Setan itu ada yang pintar, ada yang bodoh juga gitu. Maka tingkatannya yang menggoda yang alim itu setan yang pintar. Yang menggoda orang bodoh ya setan yang bodoh. Kalau setan bodoh menggoda orang alim nggak mempan itu. Itu setan yang pintar itu sering membisikkan ya hal-hal yang sebetulnya itu maksiat menjadi seakan-akan itu bukan maksiat. Itu pinternya setan itu membelokkan makna sehingga yang salah itu menjadi seakan-akan tidak salah. Misalnya begini, ada orang ngerasani itu apa? Ghibah itu menggunjingkan orang, gitu ya, menggunjingkan orang. Terus diingatkan oleh orang lain, kamu itu ghibah, kamu itu ngerasani, itu dosa, itu enggak boleh itu. Nah, tapi karena dia ini kena bisikan setan, dia beralasan begini, enggak, saya ini enggak ghibah ini, saya cuma cerita ini. Jadi ini kayak hikayat gitu. Kalau sudah dikatakan hikayat atau cerita atau klarifikasi ini, kan seakan-akan terjadinya bukan ngerasani lagi, bukan ghibah lagi, seakan-akan kan gitu kan ya. Padahal itu ghibah. Nah, gitu ya. Gitu.
Kamu mencuri apa sandal? Enggak, ini saya pinjam loh, tapi pinjam nggak dikembalikan. Kok nggak dikembalikan? Saya lupa. Padahal memang maunya mencuri. Gitu. Nah, itu yang menjadikan seakan-akan itu bukan maksiat. Ya. Nah, itu termasuk cara-cara setan menggoda ini. Maka kita juga harus selalu waspada itu dengan cara-cara godaan setan. Itu ya bisa saja itu ya orang yang sudah tergolong alim tapi masih kadang-kadang kena godaan setan. Ya, maka kita pun ya nggak usah terus menghujat orang ini nggak alim atau malah jadi jelek itu ya jangan terburu-buru begitu itu ya bisa jadi orang itu ya biasanya tidak begitu tapi suatu ketika masih kena godaan setan itu lebih bagi kita itu lebih husnudzon gitu ya. Terus yang kelima Pertanyaan tadi cuma 4, Pak. Oh, Kelima 4 ya. saya tadi ngomongnya. Serang itu. Iya. Sampai Ya, baik yaitu mudah-mudahan bermanfaat ya. Ada lagi? Silakan kalau masih ada yang lainnya. Mungkin Baik, terima ada kasih. yang ingin. Apakah kepada Saudara Ferry Setiawan ingin mengajukan pertanyaan lagi atau masih ada yang janggal? Atau masih ada yang ingin disanggah? sampai saya ini belum sih, masih mikir dulu pertanyaannya. Ya, baik, terima kasih. Iya, nanti kalau masih ada waktu saya tanyakan lagi. Oke, baik, terima kasih. Untuk penanya selanjutnya kepada teman-teman, apakah masih ada materi yang ingin ditanyakan? Bisa langsung raise hand atau jika terkendala jaringan, teman-teman bisa langsung mengetikkan pertanyaannya di kolom chat Zoom. Silahkan teman-teman. Saya izin bertanya, Mbak. Oke, baik. Silahkan Firas Daniel, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firas Daniel Amrihlak dari Studi Pembangunan Angkatan 21. Saya sebelumnya mohon maaf Pak, saya izin bertanya bahwa seperti yang kita tahu itu kan ada itu salah satu event di bulan Sya'ban itu ada Nisfu Sya'ban, Pak. Seperti yang Pak Zainul katakan tadi bahwa adanya Nisfu Sya'ban itu Allah itu mengampuni seluruh makhluknya kecuali orang-orang musyrik dan orang-orang yang bermusuhan. Nah, pertanyaan saya maksud dari orang-orang bermusuhan di sini itu bermusuhan dalam hal apa? Kalau kita melihat dari mungkin di kondisi sekarang kan ada itu mungkin orang Muslim di Ukraina sama Rusia itu kan ada, Pak, dan mereka itu secara fisik itu memang bermusuhan. Apakah mereka orang-orang Muslim yang di sana terutama itu apakah mungkin tidak mendapat pengampunan dari Allah di Nisfu Sya'ban besok itu, Pak. Sekian dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada Langsung. Bapak Zainul, Ya. dipersilakan. Ya, yang dimaksud bermusuhan dalam hadis tadi itu ya, itu orang yang mempunyai konflik antara satu orang dengan orang lain, bermusuhan satu orang dengan orang lain, memutuskan tali silaturahmi, ya,
dan itu enggak diselesaikan. Misalnya saya punya teman, lalu saya berkonflik dengan teman saya, dan sampai sekarang nggak ada yang mau minta maaf dan nggak ada yang memaafkan. Artinya sama-sama merasa benar, gitu ya. Lalu pertikaian itu tidak selesai. Nah, itu bisa selesai harusnya dengan cara saling memaafkan. Intinya kan saling memaafkan, bukan saling minta maaf. Ya, kalau saling minta maaf itu mudah, itu sama-sama minta maaf. Tapi memaafkan ini yang mungkin bisa sulit kan gitu ya. Makanya yang diperintahkan itu memaafkan itu. Yang penting itu saling memaafkan. Ya, teman minta maaf itu, bagi teman minta maaf itu mudah, tapi bagi kita memaafkan, nah itu yang mungkin sulit. Maka meskipun ini sulit, jangan terus dijadikan sulit. Ya, ini harus tetap dilakukan, yaitu memberi maaf atau memaafkan. Itu. Di sisi lain, hadis itu memberi motivasi kepada kita bahwa kalau ada yang punya konflik, selesaikan dengan saling memaafkan. Termasuk di bulan Sya'ban ini, itu termasuk amal soleh. Amal soleh ini. Nah, sebelum masuk Ramadan, selesaikan semuanya yang menjadi ganjalan, menjadi kebencian, menjadi konflik itu. Agar nanti masuk Ramadan itu menjadi orang baik. Nah, itulah Sya'ban itu. Nah, nisfu Sya'ban itu sudah mulai ada rambu-rambu, ini sudah pertengahan Sya'ban, sebentar lagi Ramadan. Nah, kan? Maka saling memaafkan itu harus dilakukan. Terus kalau tadi contoh perang di Rusia dan Ukraina itu ya, kalau ini ada kaitan politik itu ya, itu sudah antar negara itu. Jadi kita tidak bisa lagi melihat individu ya, tapi itu permasalahan negara, itu ada kaitan dengan persoalan-persoalan politik. Tentara yang ditugaskan itu semuanya prinsipnya ya hanya menjalankan tugas karena dia profesinya sebagai tentara dan dia berkewajiban melaksanakan tugasnya. Kalau ditugaskan perang ya perang. Maka yang perlu dia lakukan ya melaksanakan tugasnya sesuai dengan hukum perang. Nah, tidak boleh melanggar hukum. Dalam perang itu pun juga ada hukumnya dan ada etikanya. Itu yang tidak boleh dilanggar. Jadi kalau bicara perang nah itu masalah politik, itu masalah kebijakan, masalah politik negara. Itu bukan lagi masalah individu itu ya. Ya bisa jadi memang ada tentara Rusia itu yang kebetulan orang Islam, ada tentara Ukraina ya, Ukraina yang juga kebetulan orang Islam, meskipun di sana Muslimnya tidak mayoritas gitu ya, tapi ada, bisa jadi kebetulan begitu ya. Dan kalau sudah dalam kancah perang ya terpaksa itu memang tugasnya berperang, dan itu kalau dalam kancah perang itu memang ada sesuai undang-undang hukum perang itu ya nggak apa-apa. Nah, yang di sini konfliknya itu bukan konflik individu itu, tapi konflik negara gitu ya, konflik antar negara itu. Jadi yang dimaksud hadis tadi itu hubungan kita sesama individu, sesama muslim. Itu ya. Ya. Silakan kalau masih ada. Baik Pak, terima kasih. Sebenarnya barusan ini saya di Japri sama teman saya Pak. Ya. Ada pertanyaan dari teman saya, teman lama saya gitu Pak. Ya. Tentang tema kali ini kan merujuk dari pembahasan kajian kali ini tuh tentang memaknai bulan Sya'ban sebagai momentum perubahan pribadi yang robbani gitu Pak.
Terus mengenai hal itu, Allah pasti memberikan jalan dan rezeki yang terbaik bagi para hambanya untuk beramal soleh, terutama bagi para pemuda seperti kita untuk menegakkan agama Allah selama hidupnya. Lalu teman saya ini tanya, menurut Pak Muhibin, bagaimana cara kita khususnya sebagai pemuda dan mahasiswa untuk tetap mengistiqomahkan amalan kita agar tetap menjadi generasi Islam yang robbani. Menurut Pak Zainul selaku pemateri pada ngaji kali ini, begitu Pak, agak panjang. Sekian, terima kasih. Ya, begini. Intinya kan bagaimana kita mengistiqomahkan kan, gitu kan? Ya. Kita itu sebetulnya setiap hari dan apa yang kita lakukan itu pasti ada yang bagus, ya kan? Pasti ada yang sudah bagus, ya. Dan bisa jadi itu sudah banyak yang baik-baik itu kan, yang baik. Nah, bagaimana yang baik-baik itu dipertahankan, gitu ya? Jangan sampai berhenti. Nah, itu istiqomah itu. Misalnya begini, ada yang punya kebiasaan, ya, kalau sholat itu pergi ke masjid, gitu ya. Nah, itu kan satu kebaikan, gitu ya. Nah, kalau bisa kebiasaan ini dipertahankan, ya, gitu. Kalau biasanya misalnya pergi ke masjid itu di rumah, gitu ya. Gitu. Nah, kemudian ke kampus. Nah, kalau di kampus pergi ke masjid juga enggak. Nah, ini sebaiknya meskipun di kampus atau tidak di rumah ya tetap ke masjid. Itu ya. Nah, itu namanya mengistiqomahkan. Jadi itu mengistiqomahkan itu ya. Jadi itu. Nah, kalau kita punya kebiasaan sedekah misalnya, ya, nah itu juga diistiqomahkan. Bisa jadi rezeki yang kita miliki itu tidak stabil, kemungkinan ya, gitu ya, bisa jadi begitu. Maka untuk mengistiqomahkan, ya, misalnya kalau selama ini kita sedekah itu Rp2.000 sehari, gitu ya. Nah, besok rezeki menurun, gitu ya. Maka bukan berhenti sedekahnya, tapi jumlahnya yang dikurangi. Nah, itu satu gambaran, gitu ya. Gambarannya agar bisa tetap istiqomah, gitu ya. Kalau misalnya biasanya 2.000, nah ini sedang sedang nggak punya uang, tapi bisa ada yang disisihkan 1.000, ya. Maka 1.000 itu nggak harus tetap 2.000, tapi agar tetap istiqomah jumlahnya yang dikurangi jadi 1.000, gitu ya. Atau dikurangi menjadi tinggal 500, nggak apa-apa itu. Nah itu, tapi kan tetap sedekah, ya kan? Nah itu namanya mengistiqomahkan, itu ya. Jadi kebaikan-kebaikan yang sudah terwujud, sudah ada pada diri kita, itu harus tetap dilakukan. Dalam keadaan apapun, upayakan tetap dilakukan. Saya gambarkan seperti tadi sedekah itu, ya. Kalau biasanya kebiasaannya 2.000, kok sekarang sedang tidak ada uang tapi sedikit, bisanya 500, ya menurun 500 nggak apa-apa. Tapi yang penting sedekahnya tetap, itu ya. Itu perilaku yang lain juga begitu. Kalau ada yang sudah bagus, ya jangan sekali-kali nyoba meninggalkan yang bagus itu ya. Jadi harus tetap dilanjutkan itu yang sudah bagus itu. Itu namanya mengistiqomahkan itu, mengkontinukan ya. Ya saya beri ilustrasi sedekah tadi itu ya. Mungkin gitu.
Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Sudah menjawab. Ya, alhamdulillah. Silakan, saya serahkan ke moderator lagi. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada para peserta yang telah berpartisipasi dalam sesi tanya jawab pada kali ini. Karena waktu sudah menunjukkan hampir malam hari dan kita akhiri sesi tanya jawab pada kali ini. Ya. Eh, Ya, kalau sudah selesai tanya jawab, saya tutup ya. Baik, Pak. Terima Ya. kasih. Ya, karena Sebelum- sudah selesai tanya jawab, saya akhiri dulu untuk materi ini, materinya ya. Saya akhiri. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Ya. Untuk selanjutnya saya serahkan ke moderator lagi. Amin. Baik. Baik, terima kasih kepada Bapak Muhibin atas penjelasan dan jawabannya pada sesi tanya jawab dan materi pada kali ini. Sebelum mengakhiri acara kajian pada malam hari ini, kita memasuki sesi doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Zainul Muhibin. Kepada Bapak Muhibin, kami persilahkan untuk memimpin doa. Ya. Baik, marilah kita berdoa bersama dengan harapan apa yang sudah kita pelajari, kita pahami, ya, bisa dapat kita amalkan, ya, sehingga menjadi amal soleh bagi kita semua. Ya. Dengan niat ini kita mulai doa kita dengan membaca umul kitab, ya, karena Al-Fatihah itu juga bisa menjadi doa. Ya. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdirana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayat wa fil mamat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu fardudhu ilaina inda ihtiyajina ilaihi wa la tunsinahu ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bibarakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Demikian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Semoga acara kajian malam hari ini bermanfaat dan membawa keberkahan bagi kita semua. Amin. Amin. Baik, para tamu undangan dan hadirin yang kami hormati, sebelum menutup acara kajian pada malam hari ini, dimohon kepada para hadirin bagi yang masih mematikan kamera, jika berkenan dan tidak ada halangan, dimohonkan untuk menghidupkan kamera, karena setelah ini kita akan mengadakan sesi foto bersama.
Baik, kepada para teman-teman yang tidak memiliki kendala dimohon untuk mengaktifkan kameranya karena kita akan mengadakan sesi foto dan dokumentasi bersama Bapak Muhibin. Oke, baik. Saya serahkan kepada panitia yang bertugas untuk melakukan sesi dokumentasi. Terima kasih Mbak Nisa atas kesempatannya. Untuk teman-teman semuanya diharapkan untuk menyalakan kamera karena ada sesi foto bersama. Oke, baik, kepada teman-teman yang tidak memiliki kendala dapat mengaktifkan kameranya. Terima kasih. Baik, dirasa saya cukup untuk menunggu. Jadi saya hitung ini ada 2 slide. Hitung 1, 2, 3. Untuk slide yang kedua 1, 2, 3. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah menyalakan kameranya. Baik, saya serahkan kembali ke Mbak Nisa. Monggo Mbak Nisa. Oke, baik. Baik, terima kasih kepada panitia yang bertugas untuk memasuki acara selanjutnya yakni Roadshow KISP. Nah, bagi Bapak Muhibin, jika terdapat acara setelah ini, diperbolehkan untuk meninggalkan room Zoom. Namun, jika Bapak berkenan untuk mengikuti sesi Roadshow KISP pada kali ini, diperkenankan juga untuk tetap berada di room Zoom hingga acara selesai. Ya, karena saya masih ada kegiatan lain, saya pamit ya. Nggih, Pak. Oke, Baik. ya. Terima kasih, saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik. Memasuki acara selanjutnya yakni Roadshow KISP akan saya serahkan kepada panitia yang bertugas, kepada Mas Yusuf Henry. Waktu dan layar kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semua. Alhamdulillah kajian pada malam ini sudah selesai. Kami lanjutkan untuk roadshow tentang KISP Al-Mujadid. Boleh izin share screen. Ya, Mas, mohon dipersilahkan. Sebentar. Udah terlihat ya? Sudah. Ya, sudah. Saya mulai. Sudah terlihat. Nah, tadi kan udah jalanin kajian. Sekarang apa sih KISP Al-Mujadid itu sendiri, teman-teman? Nah, KISP Al-Mujadid itu adalah merupakan lembaga dakwah independen di Departemen Studi Pembangunan yang berada di bawah tim pembina karunia Islam atau TPK ITS.